Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Maria Doa Maja. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Paga, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif di Sekolah. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang disepakati secara bersama di sekolah demi menegakkan kedisiplinan siswa agar tumbuh dan berkembang menjadi siswa yang kritis, inovatif, mandiri, dan bertanggung jawab baik secara akademik maupun karakter. Unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif sebagai salah satu wadah menciptakan budaya yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi KHD. Guru harus menjadi aktor utama pembentukan budaya positif di sekolah dan menjadi aktor perubahan kemajuan dunia pendidikan. Refleksi. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Teori kontrol, teori yang mempelajari teknik dan strategi untuk mengatur tingkah laku manusia. Teori motivasi, yaitu teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Penghargaan, bentuk apresiasi kepada suatu prestasi yang diberikan baik dalam bentuk material atau ucapan. Hukuman, cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku secara umum dan berbentuk fisik. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru adalah sebagai pengawas atau pemantau terhadap perilaku siswa dan berpedoman pada peraturan-peraturan sekolah. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Keyakinan kelas ialah salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hal yang menarik bagi saya yang saya pelajari adalah saya dapat menerapkan budaya positif di sekolah dalam berbagai kegiatan pembelajaran melalui keyakinan kelas, dan siswa dapat tumbuh dan berkembang sesuai yang diharapkan dalam dunia pendidikan. Hal-hal yang saya rasakan di luar dugaan adalah terlihat adanya perubahan semangat belajar siswa dari yang sebelumnya, peningkatan pengetahuan dan karakter siswa secara menyeluruh. Perubahan yang terjadi dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah adalah menerapkan budaya positif pada siswa melalui keyakinan kelas, menghindari hukuman, tidak memberikan penghargaan, memfasilitasi kebutuhan dasar belajar siswa, dan efektivitas dalam menggunakan restitusi
dalam bentuk nilai didikan dan keterampilan. Penerapan konsep-konsep inti budaya positif antara lain: 1. Membentuk keyakinan kelas secara bersama dan konsekuensinya. Yang kedua, tidak menerapkan hukuman fisik bagi siswa yang melanggar, tetapi digunakan restitusi sebagai solusi. Yang ketiga, tidak memberikan penghargaan dalam bentuk apapun kepada siswa yang berprestasi secara akademik, tetapi diberikan bimbingan, motivasi, dan semangat untuk ditingkatkan. Yang keempat, menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Perasaan setelah adanya penerapan hal-hal tersebut. Saya melihat adanya peningkatan prestasi belajar, karakter, dan keterampilan siswa. Hal-hal yang sudah berjalan baik di sekolah adalah kedisiplinan siswa dan guru, dan restitusi terhadap pelanggaran siswa. Hal yang perlu diperbaiki di sekolah adalah strategi mengajar guru, penghukum, dan penghargaan. Posisi kontrol yang sering saya gunakan sebelumnya adalah penghukum. Perasaan saya kala itu adalah saya merasa bahwa itu adalah tindakan yang tepat dalam membentuk kedisiplinan siswa. Posisi kontrol yang sering saya gunakan saat ini adalah pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Perasaan saya setelah mempelajari modul ini adalah saya merasa bersalah sebab tindakan penghukum bukan merupakan solusi tepat dalam membentuk kedisiplinan siswa, melainkan pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer adalah kuncinya. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi terhadap pelanggaran siswa, dan siswa hanya dijadikan penghukum atas pelanggarannya. Restitusi terhadap siswa yang bernyanyi dan memukul meja di saat berdiskusi kelompok. Setelah mengetahui penyebabnya, saya mengambil solusi, mengarahkan siswa tersebut mengikuti latihan vokal dan bermain musik dalam kegiatan ekstra siswa. Hal lain yang perlu dikembangkan potensi siswa adalah mengaktifkan kegiatan ekstra siswa yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Terima kasih.